Pengenceran semen. Tujuan dari penambahan bahan pengencer yaitu sebagai sumber energi bagi sperma, sehingga menjamin kelangsungan hidup sperma selama penyimpanan atau pembekuan. Bahan pengencer semen harus memenuhi syarat yaitu memiliki sumber energi, bersifat penyangga, tidak toksik, mencegah kerusakan pada spermatozoa, murah dan mudah diperoleh. Pengenceran semen pada kambing umumnya menggunakan pengencer kuning telur ayam. Beberapa bahan yang dapat ditambahkan dalam pengencer antara lain protein, lemak, serum, dan zat-zat kimia lain seperti gliserol. Umumnya yang digunakan sebagai bahan pengencer dalam pengencer semen kambing adalah telur ayam. Kuning telur ayam banyak mengandung nutrisi untuk kebutuhan hidup sperma serta terdapat fosfatidilkolin yang dipercaya mampu melindungi membran sperma dengan memulihkan kehilangan fosfolipid. Adanya lecitin dan lipoprotein yang bekerja mempertahankan dan melindungi integritas selubung lipoprotein dan sel spermatozoa. Pengenceran semen ayam dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa larutan. Selain kuning telur, ada 3 macam bahan pengencer semen ayam yang dianggap baik untuk kebutuhan inseminasi buatan, yaitu larutan Ringers, Log, dan Tirot. Pengencer semen ayam yang dianggap baik untuk kebutuhan inseminasi adalah larutan Ringer. Larutan ini baik untuk digunakan sebagai pengencer semen ayam karena larutan ini terdiri dari bermacam-macam garam mineral yang memiliki daya penyangga atau pH buffer. Dan larutan ini isotonik yang dapat mendukung motilitas spermatozoa dalam waktu yang lebih lama. Larutan ini memiliki kandungan sodium klorid yang sama dengan unsur-unsur elektrolit dari plasma semen ayam seperti natrium klorida, kalsium, dan magnesium. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu deteksi birahi. Deteksi birahi adalah salah satu faktor yang penting menjadi perhatian dalam budidaya ternak ruminansia. Ketepatan mendeteksi birahi akan berpengaruh terhadap ketepatan waktu perkawinan. Perkawinan pada waktu birahi yang tepat akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebuntingan. Karena mengawinkan ternak ruminansia di luar waktu birahi tidak akan terjadi kebuntingan. Oleh karena itu, peternak harus mengetahui tanda-tanda birahi agar tepat pada saat mengawinkan ternak. Selain ketepatan waktu, kawin juga akan memperpendek calving interval. Bisa kita lihat ini tabelnya seperti ini. Kondisi birahi terdiri dari 4 kotak, yaitu kotak pertama kiri atas, ini, diisi beberapa kondisi seperti warna dan bengkak vulva, misal +1, +2, +3. Kotak kedua yaitu pojok kanan atas yang ini, diisi banyaknya lendir pada saat di IB, misal sama seperti tadi, +1, +2, +3. Selanjutnya kotak ketiga, yang kiri bawah, diisi tentang tingkah laku ternak, misal plus berarti nyata dan min berarti tidak nyata. Selanjutnya yaitu sebelah kanan yang ini, diisi tentang ereksi uterus, misal plus berarti dominan dan min berarti tidak dominan. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan inseminasi buatan yaitu kualitas semen, pemilihan ternak betina, ternak benar-benar sedang birahi, dan dilakukan oleh inseminator yang terampil.
Inseminasi buatan pada ayam merupakan teknik mengawinkan secara buatan dengan memasukkan sperma ayam jantan yang telah diencerkan menggunakan NaCl fisiologis ke dalam saluran reproduksi ayam betina. NaCl sendiri memiliki fungsi untuk mempertahankan motilitas pada sperma. Bercampurnya larutan NaCl dengan plasma semen serta spermatozoa dengan komposisi yang seimbang mampu menciptakan suasana isotonis yang dapat mempertahankan daya hidup spermatozoa. Induk yang digunakan untuk inseminasi buatan ini harus memiliki produktivitas tinggi dan berasal dari tetua yang tingkat produksinya juga tinggi dan sedang dalam masa bereproduksi. Ayam jantan yang diambil spermanya harus memiliki produksi yang baik dengan umur 1-1,5 tahun. Pengambilan sperma pada jantan dengan melakukan rangsangan pada punggung dari bawah ke arah leher dan dari anus ke arah ekor 5-7 kali sampai sperma dari ayam jantan keluar. NaCl fisiologis dengan perbandingan 1:6 sampai 1:10 dengan sperma dari ayam jantan dimasukkan ke dalam alat suntik. Selanjutnya, induk yang akan diinseminasi dibersihkan kotorannya yang menempel di anus dan di sekitar kloaka. Kemudian, pelaksanaan inseminasi dilakukan oleh 2 orang, salah satunya untuk memegangi ayam betina dan salah satunya menyuntikkan sperma. Suntikan dimasukkan ke indukan dengan kedalaman 2 cm dengan volume sperma 1-2 mili. Inseminasi buatan yang dilakukan memiliki manfaat, diantaranya penggunaan pejantan yang lebih efisien, mempercepat produksi telur tetas, memungkinkan persilangan antar jenis, dan diharapkan hasil produksinya memiliki mutu genetik yang tinggi. Alat dan bahan yang digunakan pada inseminasi buatan kambing yaitu spekulum, lalu pipet volume yang diberi spuit, dan latex. Untuk bahan yang digunakan yaitu semen yang sudah diencerkan, vigel, alkohol, dan juga tisu. Langkah pertama, kita mengambil semen yang sudah diencerkan pada tabung tulip dan diambil sebanyak 1 ml. Langkah selanjutnya, bersihkan spekulum agar tidak terdapat kotoran. Kemudian semprot dengan alkohol agar steril dan selanjutnya kita berikan vigel pada spekulum agar memudahkan ketika digunakan. Cara pada saat handling untuk melakukan inseminasi buatan pada kambing yaitu dengan cara kita menyilangkan kaki di depan, lalu kita angkat kaki belakang kambing dan kita tekuk. Dan selanjutnya kita bersihkan area vulva dengan alkohol agar steril. Langkah selanjutnya kita masukkan spekulum menggunakan tangan kiri, lalu kita putar dan kita buka spekulum. Setelah terlihat serviks maka dapat kita kencangkan. Setelah itu kita masukkan pipet volume dan pastikan di saat mendeposisikan semen tepat pada area serviks karena akan menentukan keberhasilan perkawinan. Untuk melepaskan spekulum, yang pertama kita kendorkan terlebih dahulu, lalu kita putar dan kita tutup, lalu dikeluarkan secara perlahan. Inseminasi buatan pada sapi. Langkah pertama sebelum melaksanakan prosedur IB, yaitu semen harus dicairkan atau ditawing terlebih dahulu. Prosesnya yaitu mengeluarkan semen beku dari nitrogen cair dan memasukkannya dalam air hangat atau meletakkannya di bawah air yang mengalir. Kemudian suhu untuk tawing yang baik adalah 37 derajat Celcius. Jadi, semen atau straw tersebut dimasukkan dalam air dengan suhu badan 37 derajat Celcius selama 7-18 detik. Setelah ditawing, straw dikeluarkan dari air, kemudian dikeringkan dengan tisu. Kemudian, straw dimasukkan ke dalam gun, dan ujung yang mencuat dipotong dengan menggunakan gunting bersih. Setelah itu, plastik sheath dimasukkan pada gun yang sudah berisi semen beku atau straw. Kemudian sapi dipersiapkan dalam kandang jepit. Ekor diikat oleh inseminator dengan memakai sarung tangan pada tangan yang akan dimasukkan ke dalam rektum. Tangan petugas inseminasi buatan dimasukkan ke rektum hingga dapat menjangkau memegang leher rahim atau serviks.
Apabila dalam rektum banyak kotoran harus dikeluarkan lebih dahulu, semen disuntikan atau disemprotkan pada badan uterus, yaitu pada daerah yang disebut posisi keempat. Setelah semua prosedur tersebut dilaksanakan, maka keluarkan GAN dari uterus dan serviks dengan perlahan-lahan. Kelebihan dan kekurangan inseminasi buatan. Inseminasi buatan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya adalah menghemat biaya pemeliharaan, bisa mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya perkawinan sedara atau inbreeding yang bisa menurunkan kualitas sapi. Semen sapi unggulan bisa disimpan oleh peternak dengan menggunakan teknologi yang baik. Meskipun sperma sudah beku, peternak bisa menggunakan kembali untuk beberapa tahun ke depan. Bisa menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang sering terjadi karena fisik pejantan lebih besar. Bisa menghindari ternak dari penularan penyakit yang ditularkan melalui hubungan kelamin. Itulah beberapa kelebihan dari inseminasi buatan. Kemudian inilah kekurangan dari inseminasi buatan. Tidak akan terjadi kehamilan jika identifikasi masa birahi betina salah atau waktu inseminasi tidak tepat. Akan terjadi distokia atau kesulitan kelahiran jika sperma beku berasal dari pejantan besar yang disuntikkan ke betina kecil. Akan menurunkan kualitas semen jika menggunakan semen beku dalam jangka waktu yang lama. Bisa menurunkan sifat-sifat genetik yang jelek jika pejantan donor tidak diamati sifat gennya dengan baik. Deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu menggunakan DEEA-GISDEC. Deteksi kebuntingan DEEA-GISDEC merupakan metode deteksi kebuntingan pada ternak setelah dikawinkan dengan menggunakan tes urin dan penambah larutan DEEA-GISDEC. Metode penggunaan atau pelaksanaan deteksi kebuntingan dengan DEEA-GISDEC yaitu urin ternak yang diduga bunting dimasukkan ke tabung reaksi, setengah tabung reaksi, kemudian diberi 2 tetes larutan pendahuluan. Jika terbentuk suspensi berwarna coklat, artinya ternak bunting. Namun jika homogen, artinya ternak tidak bunting. Selanjutnya, diberi 5 tetes larutan penegas. Jika membentuk endapan, artinya ternak bunting. Namun jika homogen, artinya ternak tidak bunting. Metode deteksi ini memiliki akurasi atau nilai akurat sebesar 91,86%. Metode yang kedua yaitu palpasi puting. Palpasi puting adalah metode deteksi kebuntingan dengan melakukan pemerahan puting dan memeriksa apakah cairan yang keluar kolostrum. Jika iya, maka ternak sedang bunting. Ternak yang sedang bunting dapat diketahui dari produksi susu yang dihasilkan karena saat bunting kadar progesteron meningkat dan susu yang dihasilkan mengandung kolostrum sehingga lengket. Deteksi kebuntingan dengan palpasi puting dilakukan dengan mengambil susu dari puting sapi yang diduga bunting. Putingnya diperah dan diamati tingkat kekentalannya. Tingkat akurasi dari deteksi ini yaitu 77%. Kemudian metode palpasi rektal. Palpasi rektal yaitu deteksi kebuntingan melalui bagian rektum apakah di dalamnya terdapat fetus atau membran fetus. Metode deteksi kebuntingan palpasi rektal dengan cara meraba bagian dalam rektum pada bagian uterus dan ovarium dengan tangan. Tingkat akurasi metode ini mencapai 100% jika untuk deteksi kebuntingan saat hari ke 35 sampai 45 post breeding.